Ya, udah saya rekod ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pakai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi hari ini atau siang hari ya. Pada siang hari ini kita akan memulai ya perkuliahan Fisika 1 ya, yang diikuti oleh mahasiswa ITS dari Departemen Matematika, dari Departemen Teknik Kelautan, dan dari Departemen Sistem Informasi ya. Oke, untuk materi pertama, pertemuan pertama hari ini tentang besaran dan satuan gitu ya. Nah, saya share screen dulu. Udah terlihat ya ininya ya. Minta konfirmasinya. Udah terlihat di monitor ya? Oke, ya. Oke. Jadi tentang besaran dan satuan gitu ya. Oke. Nggak banyak sih materinya ya. Hanya ada 9 halaman ini ya. Oke, ya. Jadi yang pertama tentang besaran dan satuan ya. Oke. Besaran dan satuan. Jadi besaran itu apa? Ya, jadi kalau kita belajar fisika mesti dimulai tentang apa itu besaran. Besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa? Dapat diukur. Ya, dapat diukur artinya nanti bisa bisa dinyatakan ya, atau bisa digambarkan dengan sebuah angka. Itu namanya besaran. Jadi sebagai contoh misalkan panjang itu bisa diukur enggak? Kan bisa ya. Gimana ngukurnya? Ya pakai penggaris bisa kan ya. Pakai penggaris bisa, pakai meteran juga bisa ya. Ya itu nanti dapat angka, misalkan panjang monitor saya ini kan ya. Panjang monitor saya misalkan ini berapa? 20 cm ya, itu kan dapat angka 20 ya. Senti itu kan satuannya, satuan yang kita gunakan untuk mengukur panjang monitor saya. Itu tadi besaran ya. Kemudian satuan. Satuan itu apa? Satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan ukuran suatu besaran yang dapat digunakan sebagai pembanding. Jadi di sini kata kuncinya apa? Pembanding ya. Jadi kata kunci dari satu adalah pembanding. Kenapa kok disebut pembanding? Iya kan, kita membandingkan ya. Misalkan tadi ngukur saya misalkan panjang monitor saya ya. Panjang monitor saya itu berapa? 20 cm. Pembandingnya itu apa? Kan senti ya. Sentimeter lah lebih tepatnya itu ya. Jadi sentimeter. Jadi sentimeter itu pembandingnya. Jadi panjang monitor saya itu saya bandingkan dengan sentimeter, 1 sentimeter ya lebih tepatnya ya. Jadi panjang monitor saya itu berapa kalinya 1 sentimeter. Kan jadikan pembanding ya. Ternyata dapatnya berapa? 20. Jadi 20 kalinya itu ya. Jadi hasil pembandingan menghasilkan angka 20. Jadi itu maksudnya ya. Jadi pembandingnya. Nah, namanya pembanding kan nggak cuma satu kan, ada banyak kan ya. Misalkan apa? Misalkan boleh nggak pakai satuan yang lain selain sentimeter? Kan boleh juga ya. Misalkan apa? Misalkan pakai satuan inch ya. Berapa inci atau berapa inch. Kan bisa juga kan. Jadi ada banyak pembanding. Bisa menggunakan sentimeter, bisa menggunakan inci, bisa juga menggunakan yang lainnya. Misalkan apa? Misalkan pakai feet juga bisa ya, pakai meter juga bisa ya kalau. Nah itu yang disebut satuan. Nah kemudian berdasarkan satuannya ya, besaran itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Jadi nanti besaran itu, tadi besaran itu apa tadi? Besaran tadi besaran itu adalah apa?
Sesuatu yang Sesuatu yang dapat diukur. Ya, Dapat itu. diukur. Ya, Sesuatu benar yang itu. dapat diukur, Pak. Ya, benar. Ya itu kata kuncinya ya, dapat diukur. Kalau nggak bisa diukur berarti bukan besaran ya. Itu. Nah, itu ternyata itu bisa kita bagi menjadi dua itu. Yaitu besaran pokok sama besaran turunan. Nah, itu ya. Jadi ada yang pokok ternyata ya, yang lainnya turunan. Yang pokok itu ternyata nggak banyak itu. Ada yang tahu? Besaran pokok itu ada berapa macam? 7, Pak. Nah, 7 benar sekali, 7. 7 ya besaran pokok itu ya. Ya, bentar nanti kita bahas lebih lanjut apa aja 7 itu ya. Itu kalau berdasarkan asal usulnya ya. Jadi ada pokok, ada turunan. Terus kemudian ada lagi pembagian besaran tidak berdasarkan seperti itu, tapi berdasarkan dia itu punya arah atau tidak. Jadi besaran itu punya arah atau tidak. Itu nanti ada dua juga ya, yaitu besaran skalar sama besaran vektor. Gitu. Kalau besaran skalar itu besaran yang tidak punya arah. Nah itu. Kalau besaran vektor itu adalah besaran yang punya arah. Gitu ya. Jadi itu pembagiannya ya. Jadi ada dua cara ya. Ada dua cara pembagian besaran. Yang pertama itu berdasarkan asal usul. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Yang kedua berdasarkan punya arah atau enggak. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Gitu ya. Kemudian berikutnya apa ini? Tentang dimensi. Dimensi satu besaran adalah cara besaran ini. Ada lagi yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan besaran itu namanya dimensi. Nah ini biasanya nanti soal-soal itu ditanyakan tentang dimensi. Biasanya nanti soal kuis atau biasanya soal kuis ya. Itu ditanyakan dimensi sebuah besaran. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah susunan ya. Susunan dari besaran-besaran pokok pada sebuah besaran. Jadi tadi kan kalian udah tahu ya, besaran pokok kan tadi ada 7. Ya, jadi 7 itu bagaimana tersusun yang disebut dengan dimensi. Jadi khususnya besaran ini, khususnya besaran turunan ya. Namanya turunan kan nanti berasal dari besaran pokok apa saja. Lah itu bagaimana besaran turunan ini tersusun dari besaran-besaran pokok itu yang disebut dengan nama dimensi. Kalau besaran pokok ya dimensinya cuma 1 ya. Kalau besaran yang agak susah itu kan mencari dimensi besaran turunan ya. Kalau besaran pokok jelas dimensinya pasti cuma satu dimensi saja ya. Nah, tadi kalian udah jawab besaran pokok tadi ada berapa? 7 ya? Ya, 7 ya tadi ya. Ya, Pak, ada 7. Nah, di tabel ini ada berapa ini? 9. Nah, ya mungkin kalian tanya, lu kok bisa 9 kok enggak? Ya sebetulnya gini ya, mungkin yang benar ya. Benar kalian, yang benar 7 ya. Yang benar 7 lah. Jadi besaran pokok ada 7, yang 8 9 ini enggak usah di ini ya. Enggak usah di apa ya. Jadi enggak usah dihiraukan lah. Itu cuma besaran yang tidak mempunyai dimensi ya, istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita di fisika ya yang kita anggap besaran itu ya 7 ya. 8 9 kan sebenarnya besaran matematika ini ya, yang tidak punya dimensi di fisika kan. Coba lihat kan dimensinya itu kan huruf ini ya. Di kolom paling akhir itu loh. Kelihatan kan ya? Di kolom paling akhir kan dimensi. Jadi misalkan panjang. Dimensinya kan L ya. Huruf besar. Masa dimensinya kan M besar gitu ya. Waktu dimensinya kan huruf T besar. Kuat arus listrik dimensinya kan adalah huruf I besar. Suhu dimensinya adalah theta ya, huruf theta, ini huruf Yunani ini. Intensitas cahaya. Lah ini yang harus diralat ini ya. Intensitas cahaya itu bukan I ya, tapi yang benar itu apa? J ya. Kayaknya ini harus diralat ini ya. Ya, ini saya ralat ini. Intensitas cahaya itu bukan I tapi J. Kenapa? Soalnya I itu arus listrik ya. Jumlah zat benar N besar. Nah, kan sudut bidang datar enggak ada kan, sudut ruang enggak ada ya. Ya itu besaran-besaran matematika itu yang di fisika tidak disebut besaran yang tak berdimensi. Itu ya. Kalau masalah satuan panjang ya satuannya meter. Ini saya
saya tegaskan ya. Ini satuan yang kita gunakan di sini satuan SI ya. Apa itu SI? SI adalah sistem satuan yang berlaku secara internasional ya. Jadi diakui oleh banyak negara, itu yang disebut dengan nama SI. Ya, ada juga sih satuan tapi yang istilahnya itu yang tidak digunakan terutama di dalam ilmu fisika ya, ilmu fisika maupun sains ya, sains atau ilmu pengetahuan secara umum, yaitu apa? Sistem Inggris. Sistem Inggris itu kan masih dipakai di bidang teknik ya, mungkin di permesinan, mungkin ya di permesinan, mungkin atau di apa di pabrik ya, di pabrik atau di di perdagangan ya, di perdagangan itu kan masih dipakai. Tapi kalau di ilmu pengetahuan, di fisika khususnya ya, itu menggunakan sistem satuan yang disebut dengan nama sistem satuan SI. Misalkan apa? Panjang itu meter ya, massa pakai kilogram, waktu pakai detik atau sekon ya, kuat listrik ampere, suhu pakai Kelvin, energi cahaya kandela, ya. Jumlah zat mol, nah itu adalah sistem satuan SI ya. Nah kalau sistem satuan kayak misalkan inci tadi yang saya sebutkan itu kan hanya dipakai di keteknikan atau mungkin di itu ya, di perdagangan ya pakai satuan ini. Misalkan kalian beli TV kan mesti ditanyakan ukurannya ya, TV-nya ukuran berapa in kan gitu ya. Nah, itu kan dalam perdagangan ya, kan nggak pernah ditanyakan TV-nya berapa meter, berapa senti kan nggak gitu ya. Tapi dalam in, ya massa kilogram gitu ya. Suhu misalkan ya, kalau dalam SI ya Kelvin bukan Celsius ya. Kalau Celsius kan yang digunakan di rumah sakit atau di keteknikan pakai Celsius. Tapi kalau di fisika dan sains ya menggunakan Kelvin gitu. Ini ya, itu satuannya ya. Dan satuan biasanya disingkat ya. Meter disingkat M ya, kilogram disingkat kg, detik atau sekon disingkat S, ampere disingkat A ya, Kelvin K, kandela CD, mol tulis mol ya. Nah itu adalah tentang besaran pokok ya. Besaran pokok ada 7 beserta satuan dan dimensinya. Nah itu. Terus berikutnya ini definisi besaran pokok. Jadi gini, jadi biar semuanya seragam ya. Jadi seluruh dunia itu seragam ya. Jadi nggak ada yang mendefinisikan sendiri-sendiri. Ya, jadi semuanya sepakat gitu ya. Semuanya sepakat bahwa definisi dari 1 meter itu apa. Gitu ya. Definisi dari tadi 7 itu apa ya. Nah, itu maka dibuatlah definisi besaran pokok ya yang berlaku secara internasional. Misalkan ini ya, meter awalnya ditetapkan pada sebagai ini 1 per berapa ini 10 juta jarak sepanjang permukaan bumi dari kutub utara hingga khatulistiwa melalui meridian Paris pada tahun 17 dan pada 7 April Paris menggunakan meter sebagai jarak resmi untuk panjang lah itu ya. Itu definisi dari 1 meter. Kemudian yang berikutnya ini apa? Ketidakpastian dalam penggunaan tersebut menyebabkan biro berat dan ukuran menetapkan 1 meter sebagai jarak antara 2 garisan pada batang batu yang disimpan. Nah ini perbaikan ini ya. Jadi kemudian dilakukan perbaikan ulang. Jadi definisinya dirubah karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu artinya apa? Berubah-ubah ya. Jadi nilai-nilainya itu tidak eksak. Jadi misalkan tadi mengatakan apa tadi? 1 meter jarak 1/10 juta ya. Ternyata itu kalau dilakukan pengukuran berkali-kali ya, pada saat yang berbeda ya. Misalkan dia lakukan pengukuran 10 tahun lagi, ternyata hasilnya beda. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi diukur di tempat manapun, kapanpun ya, sampai puluhan tahun pun ya, sampai ratusan tahun pun itu
nggak boleh berubah. Makanya definisinya diganti, tidak lagi menggunakan jarak tempat di permukaan bumi ya, tapi menggunakan apa ini? Menggunakan logam ini ya. Jarak antara dua garisan pada batang platinum iridium ya. Jadi menggunakan ini batang platinum iridium ya. Jadi nggak lagi menggunakan permukaan bumi ya, tapi menggunakan ini nih. Lalu kemudian diperbaiki lagi nih pada tahun berapa ini? Jadi ternyata kenapa kok harus diperbaiki? Biasanya ada masalah. Biasanya itu ternyata berubah-ubah. Jadi ternyata jarak kalau menggunakan batang logam ya, platinum ternyata itu apa? Bisa berubah kan? Kalian tahu logam itu kan kalau dikasih panas kan memuai ya. Ya didinginkan mengkerut gitu ya. Nah, itu kan akhirnya jadi berubah. Jadi 1 meternya sudah beda antara ketika logamnya panas dan ketika logamnya dingin ya. Nah itu. Sama itu logam kan juga bisa mengalami perubahan bentuk ya ketika disimpan lama gitu ya. Makanya itu nanti diperbaiki lagi pada tahun 60 ya. Nah, kalau ini lebih canggih lagi menggunakan laser ini ya. Nggak menggunakan logam ini ya. Ya, ketika berat dan ukuran ya. Nah ini ya, jadi ini lebih canggih menggunakan sinar laser ya. Jadi sudah nggak lagi menggunakan logam, tapi menggunakan sinar laser, yaitu 1 meter itu apa? Ini berapa ini? 1 juta ini ya. Ya 1.650.763,73 kali panjang gelombang spektrum cahaya orange merah atom krypton 86 dalam sebuah ruang vakum. Lah ini ya. Pada tahun BPM mengenalkan meter sebagai jarak yang dicapai cahaya melalui vakum pada ini ya. Jadi yang terbaru menggunakan cahaya ya. Menggunakan laser dan cahaya. Mungkin pertimbangannya laser dan cahaya itu kan tidak akan berubah ya oleh tempat dan waktu ya. Ya, oleh kondisi lingkungan juga gitu ya. Jadi itu definisinya dirubah lagi. Nah, terus berikutnya mungkin contoh ini ya. Contoh dari besaran turunan. Nah, ini besaran turunan ini ada berapa besaran turunan itu? Kalau tadi besaran pokok kan 7 ya. Kalau besaran turunan ada berapa? Ada berapa besaran turunan? Ada yang bisa jawab? Dan turunan ada berapa? Ada berapa? Kalau di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa ini? 1, 2, 3. 9, Pak. 9. Ya, 9 itu contohnya loh ya. 9 itu bukan besaran turunannya loh ya. Contoh ya. Contoh besaran turunan di sini 9. Tapi jumlahnya berapa? Ya banyak. Bisa ribuan ya. Ribuan, jutaan bisa ada itu ya. Jadi pokoknya besaran turunan jumlahnya banyak sekali lah. Nggak bisa dihitung ya. Ini kan cuma contoh ini yang di sini kan 9 ini ya. 9 contoh ya. Yang pertama luas. Contoh pertama luas. Contoh kedua kecepatan, ketiga gaya, keempat usaha atau kerja ya sama ini ya. Kemudian kelima tekanan, keenam massa jenis. Ya, ketujuh tegangan listrik, 8 daya listrik, 9 debit ya. Ini besaran turunan semuanya ya. Ya, kemudian tadi kan saya jelaskan tentang ini ya, dimensi tadi ya. Jadi dimensi tadi berkaitan dengan susunan dari besaran pokok yang terdapat pada besaran turunan ya. Misalkan kayak luas. Luas itu kan berasal dari apa? Panjang kali lebar ya. Lebar itu ya panjang ya. Jadi luas itu kan panjang kali lebar. Lebar itu kan sebetulnya panjang ya. Ya cuma cara arah ukurnya beda kan itu ya. Nah, ukurnya beda. Kalau beda panjang ke sumbu X ya, lebar ke sumbu Y misalkan gitulah. Sama kayak tinggi juga sama. Tinggi itu juga panjang juga. Cuma arahnya kan ke atas gitu. Arah ke atas. Kalau ke bawah namanya kedalaman ya. Nah itu. Kalau ke atas namanya ketinggian, kalau ke bawah namanya kedalaman. Tapi maksudnya itu sama ya, panjang gitu ya. Dan kecepatan. Kecepatan itu kan dari apa? Panjang dibagi waktu ya. Panjang lintasan maksudnya ya.
Panjang lintasan dibagi waktu tempuh, wah, itu panjang. Kemudian kalau gaya dari massa dan percepatan. Nah, percepatan itu apa? Ini harus diuraikan dulu ya. Jadi kalau massa kan besaran pokok lah, percepatan itu apa? Besaran turunan. Apa percepatan? Ada yang tahu percepatan itu apa? Panjang per waktu kuadrat, Pak. Panjang per waktu kuadrat. Ya, satuannya itu ya. Panjang dibagi waktu kuadrat. Ya. Maknanya percepatan itu apa sih? Percepatan itu maksud maknanya coba. Perubahan kecepatan. Perubahan, ya, Ya, perubahan kecepatan. ya, benar sekali. Jadi percepatan pasti perubahan kecepatan. Jadi kalau misalkan kecepatannya berubah, itu namanya percepatan. Berubah bagaimana? Ya bisa dua macam ya. Berubah tambah cepat, atau bisa juga berubah tambah lambat. Kalau berubah tambah cepat namanya percepatan positif ya. Kalau berubah tambah lambat namanya apa? Percepatan negatif. Biasanya kita sebut dengan nama perlambatan ya. Jadi percepatan positif kita sebut dengan nama percepatan, percepatan negatif kita sebut dengan nama perlambatan, kan gitu ya biasanya ya. Jadi kalau saya ngomong percepatan itu maksudnya itu ya percepatan ya perlambatan gitu ya. Maknanya gitu. Jadi jangan diartikan cuma percepatan aja, termasuk di dalamnya apa? Perlambatan. Kemudian apa lagi nih? Usaha atau kerja itu apa? Gaya kali jarak ini maksudnya jarak pergeseran ya. Jadi gaya dikalikan jarak pergeseran. Terus ada tekanan. Tekanan itu apa? Gaya dibagi luas ya. Gaya tekan dibagi luas bidang tekan dari gayanya tersebut ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi massa jenis, massa dibagi volume. Tegangan listrik itu apa? Arus kali hambatan listrik gitu ya. Terus apa? Daya listrik, arus kali tegangan ya. Debit, volume dibagi waktu. Jadi di sini ini enggak semuanya besaran pokok ya. Kalau panjang besaran pokok, waktu besaran pokok, massa besaran pokok, percepatan bukan ya. Percepatan besaran turunan, gaya besaran turunan. Jarak itu besaran pokok atau besaran turunan jarak itu? Pokok, Pak. Pokok. Yaitu apa? Yaitu Panjang, Pak. panjang. Oke, Panjang. benar. Nah, benar. Panjang. Gaya besaran turunan, luas pun besaran turunan ya. Massa besaran pokok, volume besaran turunan ya. Arus besaran pokok ya. Resistansi atau hambatan listrik. Itu besaran apa? Resistansi atau hambatan listrik itu besaran apa? Pokok apa turunan? Turunan ya, Pak. Turunan kan? Yang Turunan, pokok itu Pak. apa? Ya, turunan. Yang pokok itu besaran apa? Yang berkaitan dengan listrik. Arus listrik. Arus, Pak. Ya, arus saja kan? Arus, Pak. Ya, arus. Jadi di kelistrikan itu yang besaran pokok cuma satu, yaitu apa? Arus listrik. Yang lainnya itu apa? Besaran turunan. Misalkan apa? Tegangan listrik. Itu turunan apa pokok? Tegangan listrik. Turunan. Turunan, Pak. Pokoknya semuanya turunan ya, kecuali apa? Arus listrik. Muatan listrik. Muatan listrik itu turunan apa pokok? Turunan, Pak. Turunan. Ya, pokoknya Turunan. yang pokok hanya apa? Hanya arus listrik. Itu dikelistrikan ya. Kemudian debit air ya. Debit mungkin debit fluida mungkin maksudnya. Debit air lah. Itu volume dibagi waktu ya. Volumenya besaran turunan, waktunya besaran pokok. Termasuk ini daya listrik ya. Daya listrik, arus kali tegangan ya. Arusnya besaran pokok, tegangannya besaran turunan ya. Kalau satu aja ya ini ya. Luas karena panjang kali lebar. Jadi apa? Meter kali meter. Meter persegi kecepatan, panjang dibagi waktu ya. Nanti jadi apa? Meter per detik ya. Meter per detik atau meter per sekon gitu ya. Kemudian kalau gaya, massa kali percepatan. Massa kan kilogram ya. Percepatan apa satu aja percepatan? Meter per second kuadrat. Ya, Per benar. second kuadrat. Meter per second kuadrat ya. Atau kalian sebutnya sekon ya. Second apa sekon ya? Kalau saya lebih menyebutnya sekon ya. Per sekon kuadrat. Kenapa? Second itu artinya apa ya? Second itu artinya yang kedua ya. Second itu yang kedua kan ya? Second. Iya. Ya, pas bahasa Inggrisnya yang kedua itu kan second Iya, sih. second, Pak. Barang second, pernah dengar kata barang second ya? Iya, Pak. Apa barang second itu apa? KW. Barang bekas. Pak, Barang bekas. Barang KW. bekas. Pernah dipakai, Pernah dipakai. bekas. Iya. Makanya kalau saya lebih suka menyebutnya sekon ya, bukan second. Jadi itu, jadi massa. Jadi sebenarnya gaya itu bisa juga
kita sebutkan satuannya adalah apa? Kilogram meter per sekon kuadrat kan gitu ya. Cuma dia diberi nama khusus ya, yaitu apa? Newton ya. Jadi 1 Newton itu artinya apa? 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian usaha atau kerja itu gaya kan Newton tadi ya, jarak kan meter, jadi Newton meter. Itu ada nama lainnya. Apa Newton kali meter itu apa nama lainnya untuk usaha atau kerja itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satuan untuk usaha atau kerja. Kan Newton meter di sini ya. Itu ada nama lain itu. Apa? Jul, Pak. Nah, Joule. Benar, 1 Joule kan ya. Ditulis J gitu ya. Ya, 1 Joule. Kemudian ini tekanan. Gaya dibagi luas ya. Gaya kan Newton, luas itu kan meter persegi. Newton per meter persegi disebut Pascal. Ini satuan. Jadi 1 Pascal itu apa? 1 Newton per meter persegi. Massa per volume ya, kilogram per meter kubik. Gitu kan. Tegangan listrik. Volt ya satuannya ya, sudah tahu lah. Satu tegangan listrik kan volt, voltase ya, volt. Kalau resistansi satuannya apa? Resistansi itu. Om. Ohm, benar ya. Nah, ohm. Jadi 1 volt itu 1 ampere ohm ya. Sebenarnya kebalik ya. Yang benar itu nggak gitu. Sebenarnya 1 ohm itu apa? 1 volt per ampere gitu ya. 1 ohm itu 1 volt per ampere gitu ya. Daya listrik ya harus kali tegangan ya. Jadi ampere kalikan volt itu 1 watt ya, 1 watt, 1 watt. Biasanya disingkat W biasanya ya. W gitu 1 watt. Kemudian debit air kan volume pakai meter kubik ya volume ya. Bagi waktu. Ya, jadi meter kubik per detik. Ini semua pakai SI ini ya. Ini kita menggunakan satuan SI ya. Jadi kita nanti di soal banyak menggunakan SI ya. Kalau menggunakan satuan Inggris kan kita nggak ini ya, nggak apa itu, nggak gitu akrab, nggak gitu familiar ya, pakai satuan Inggris ya kayak tadi ya, pakai inch, pakai slug, satuan yang kita nggak terlalu akrab. Lah ini tadi apa dimensi tadi ya? Oh, tadi sudah ini ya, ini sudah kayaknya diulang di sini tadi ya, jadi sudah kita bahas tadi ya. Jadi pokoknya ada 7 lah, 7 besaran pokok, bukan apa ini, bukan 9 ya. Tadi udah ini ya. Ini juga sudah ya. Nah ini sekedar tahu aja ya. Tapi nanti nggak usah. Biasanya bikin bingungkan ini ya, pakai satuan Inggris ini loh. Kita membingungkan ini ya. Misalkan panjang pakai satuan foot ya. Kaki ya. Foot apa feet ya? Yang benar itu ya. Foot atau feet? Kaki pakai satuan feet kayaknya ya, setahu saya ya. Berapa feet gitu ya. Iya, Pak, fit. Kalau kita naik pesawat kan banyak pilot kadang-kadang memberitahu pesawat berada pada ketinggian sekian feet gitu ya, pakai feet. Ya, kenapa kok pakai satuan feet ya? Soalnya di instrumennya ya, di alat ukurnya di pesawat pakai satuan feet, bukan satuan SI ya, sehingga pilot mengikuti yang ada di itu. Tapi sepertinya sekarang sudah pakai satuan meter ya, pesawat terbaru ya, sudah nggak pakai satuan feet lagi. Waktu pakai ya, kalau sama ya, second ya, sama ya. Sekon ini kok second ya, second ini ya, sekon ya, second kan kedua. Masa dipakai slug, ini kan ini satuan Inggris ini enggak pakai gram ya, gram pakai slug. Kecepatan pakai feet per detik ya ini. Ya kemudian apa lagi, pakai LB ini, apa ini, gaya pakai pound ya, LB ini. Usaha ini bikin bingung biasanya ya. Jadi nggak usah khawatir, ini cuma sekedar tahu aja deh. Nanti kita akan lebih banyak menggunakan sistem SI ya. Terutama yang MKS, sebenarnya kan ada 2 ya, ada MKS, ada CGS. Jadi kalau yang besar menggunakan MKS, kalau yang kecil menggunakan CGS. Nanti kita lebih banyak menggunakan yang ini ya, yang MKS itu, yang apa itu, panjang pakai meter gitu ya, waktu pakai sekon, massa pakai kilogram, ya. Terus apa, dan seterusnya ya, pakai, kan harus pakai ampere gitu ya, dan seterusnya. Nah, kadangkala di soal pun kadangkala itu ditanyakan ini, pengubahan ya dari satu satuan ke satuan yang lain, terutama dari satuan yang biasa kita gunakan di sains ya, dengan satuan yang biasa kita gunakan di teknikan ya, kayak tadi feet gitu tadi ya.
slug gitu. 1 pound ini ya. Tapi biasanya soal gini jarang ditanyakan ya. Tapi kadang-kadang ditanyakan juga sih. Yang paling sering ditanyakan itu tadi, dimensi tadi ya. Biasanya soal-soal di bab pertama itu banyak ditanyakan soal dimensi. Kadang-kadang juga ditanyakan tentang ini, pengubahan ya. Dari satuan SI ke satuan Inggris atau sebaliknya. Ya kalau misalkan seperti itu ya ini bisa gunakan ini konversi ya, pengubahan dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Misalkan ini 1 meter itu berapa? 3,28 feet. 1 kilogram itu 0,06 ya 0,06852 slug. 1 newton itu kalau satuan kita namanya dyne ya. 100.000 dyne ya. Kenapa kok kalian tahu kenapa kok 1 newton itu 10⁵ dyne ya? Karena dari tadi kan kalian tahu newton itu kan gaya ya. Gaya itu apa? Gaya itu kan massa kali percepatan kan gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi massa itu kan kilogram. Kalau SI kan pakai gram ya. Jadi dari kilogram ke gram itu kan 1000. Sementara percepatan kan dari meter per detik kuadrat ke sentimeter per detik kuadrat itu kan berapa? Dari meter ke senti itu kan 100 ya. Ya, jadi 1 meter per detik kuadrat sama dengan 100 cm per detik kuadrat. Sehingga 1 newton berarti kan apa? 1000 kali 100 gitu kan. Karena dari kilogram diubah ke gram, dari meter diubah ke sentimeter, sehingga nanti jadi 10⁵ ya. 100.000 ya. Jadi 1 newton itu 100.000 dyne. Karena dyne itu adalah gram sentimeter per detik kuadrat. Nah itu kalau dinyatakan dalam satuan Inggris yaitu pound tadi ya, LB tadi ya. Pound atau LV itu ya ini 0,2248. Itu. Tapi jarang kok tanya soal tanya gini ini jarangnya bahasa itu dimensi. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh aja ini. Misalkan ini massa sebuah kubus ya. Kubus padat ya. 856 gram. Dan masing-masing kubus itu panjang sisinya itu ya 5,35 cm. Nah, kalian diminta untuk menentukan density. Density itu massa jenisnya ya. Dan itu massa jenis dari kubus tersebut dalam satuan SI. SI yang besar, MKS berarti. Jadi harus kita ubah dulu. Artinya apa? Gram harus kita ubah ke kilogram ya. Senti harus kita ubah ke meter, soalnya kan dalam satuan MKS ya. Jadi ini 856 gram, berarti kita bagi 1000 ya. Kita bagi 1000, berarti berapa? 0,856 ya. Karena dari gram ke kilogram kan dibagi 1000. Kemudian kalau panjangnya 5,35 cm, berarti kalau kita ubah ke meter, berarti kita bagi 100 ya. Jadi nanti ini 5,35 kali 10⁻⁻² ya. Jadi dibagi 100 itu sama artinya dengan dikali 10⁻⁻² kan itu. Minus saja artinya itu 1/, ya. Jadi 10⁻² artinya apa? 1/10⁻² atau 1/100 atau dibagi 100 gitu ya. Jadi itu. Ini jadi meter, sehingga nanti jadinya kalau pangkat 3 kubik jadi ini nanti gini ya. 5,35 pangkat 3, 10⁻² pangkat 3 jadi 10⁻⁻6 ya. Sehingga nanti kalau dihitung nanti jadi ini 1,53 kali 10⁻⁻4 meter kubik. Itu kalau pakai satuan MKS ya. Tadi kalau CGS-nya kan ini tinggal dikalikan dipangkatkan 3 ya. Sehingga kalau gitu apa? Massa jenisnya atau density-nya adalah massa dibagi volume. Jadi massanya adalah 0,856 kg. Volumenya adalah 1,53 kali 10⁻⁴ meter kubik ya. Nah, kalau kita bagi nanti dapatnya ini ya 5,59 kali 10⁻³ kilogram per meter kubik. Nah, itu ya.
Ini contoh soal konversi satuan ya. Ini satuannya nggak pakai satuan Inggris ya. Ini kan dari CGS dikonversi ke MKS. Ini masih gampang, banyak yang rumit itu kalau pakai satuan Inggris itu ya. Itu sudah mulai rumit. Karena nggak hafal gitu ya. Nah ini contoh yang lain cara dimensi. Soal dimensi, biasanya soal selain konversi satuan, soal berikutnya itu biasanya tentang dimensi itu ya. Dimensi dari sebuah besaran turunan ya. Jadi misalkan ini, menurut hukum gravitasi Newton, ya gaya tarik antara dua benda yang masnya M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R itu adalah ini, Fg sama dengan F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Ya, ini ditanyakan apa dimensi dari G. Nah, ini. G ini sebuah besaran ya. G ini sebuah besaran disebut dengan nama apa? Konstanta gravitasi. Nah, ditanyakan kalau begitu apa dimensi dari besaran konstanta gravitasi? Jadi harus kita ini dulu, kita tata ulang ya. Kalau persamaannya kan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, nanti G-nya bagaimana? Ya ini, nanti F kita kalikan R kuadrat, terus dibagi dengan ini nanti ya. M1, M2. Jadi nanti gini. Jadi kalau gitu ini ya, G sama dengan F, R kuadrat per M1, M2 ya. Nah, terus kemudian F dimensinya adalah, tadi F itu apa tadi F tadi? Tadi F itu apa tadi? Apa? Ya, Tadi definisinya apa tadi? Gaya tadi apa tadi? Gaya sama dengan tadi loh. Gaya sama dengan apa? MLT pangkat min 2 itu, Pak. Iya. M kali A. M kali A tadi kan gitu ya. kecepatan. Ya benar kan gitu ya. Iya, Pak. F kan M kali A. Ini M. A-nya itu apa kan? Meter per detik kuadrat ya. Ini kan L per itu kan pangkat min ya. Jadi per detik kuadrat artinya T pangkat minus 2 ini kan ya. Jadi ini kan massa, ini percepatannya ya. Percepatannya kan L T min 2. Lalu R kan jarak, jadi L. L-nya dikuadratkan kan, R kuadrat. Terus massa 1, massa 2 masing-masing kan M ya. Nah, nanti jadi apa? M kuadrat. Sehingga nanti M-nya jadi berapa ini? M dibagi M kuadrat jadi M pangkat min 1 ya. Ya, lalu L kalikan L kuadrat jadi L pangkat 3. Terus T minus 2. Ini ya. Cuma ini perlu saya tata ulang ya. Ini yang benar ini bukan gini, harusnya gini. Harusnya M duluan ini ya. Harusnya nulisnya gini. M pangkat min 1, L pangkat 3, T pangkat minus 2. Biasanya urutannya itu ya. M, L, baru berikutnya T. Gitu ya. Ini kan enggak, ini kan L, T baru M. Tapi ya enggak apa-apa sih sebetulnya ya. Oke, misalkannya lagi selain tadi ya. Misalkan tanya ini, kecepatan dimensinya apa? Gaya, sudah ya tadi ya. Dari kecepatan sudah tahu kan? Kecepatan tadi dimensinya kan ini ya, tadi sudah saya bahas tadi ya. Kecepatan kan apa? Perpindahan dibagi waktu ya, jarak temu bagi waktu kan. Jadi apa? L per T berarti apa? L T min 1 udah tahu tadi ya. Gaya tadi juga sudah saya singgung tadi ya. Tadi gaya kan massa kali percepatan tadi ini ya, di sini tadi ya. Jadi apa? ML T min 2 udah. Volume tadi juga sudah ya. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi kan gitu ya. Ya, panjang ya panjang, lebar itu sebetulnya panjang, cuma arahnya ke arah sumbu Y kan itu ya. Kalau tinggi itu kan ya panjang juga, tapi ke arah atas ya, panjang juga. Jadi nanti jadinya apa? L pangkat 3 itu gampang itu ya. Ya sudah selesai ya. Ya mungkin ada pertanyaan? Itu ya materinya nggak banyak untuk hari ini ya. Lebih banyak materi pendahuluan ini ya. Ya itu ya materinya ya. Mungkin ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri berkaitan dengan materi hari ini. Jadi materi hari ini kita bahas tentang besaran satuan ya. Terus biasanya soal-soalnya biasanya apa yang ditanyakan? Yang pertama tentang konversi satuan ya. Terus yang kedua tentang dimensi dari besaran turunan gitu. Ada pertanyaan barangkali? Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya, Tasa. Atau gini, mengenai bentar. Biar nanti saya ya, juga, biar saya nanti juga kenal. Coba kalian sebutkan nama sama departemennya ya kalau tanya ya. Nama pendek aja ya, deh.
Permisi, saya Tasya dari Departemen Sistem Informasi. Masih iya. Mengenai, kan Bapak bilang tadi soal banyak yang itu ya, mengubah ke dimensi. Ya, dimensi. Dimensi Nah, itu besaran kan- turunan. Dimensi iya. besaran turunan. Kan beberapa besaran turunan itu ada yang agak asing ya di kita. Itu nanti waktu disuruh mengubah itu apa dikasih tahu rumusnya dulu atau kita cari Besaran sendiri? turunan ya maksudnya Tasya besaran turunan ya. Iya, Turunan yang dimensi. asing gitu ya. Kayak dimensi kan Iya. besaran turunan tuh ada yang Ya, benar. asing gitu. Asing. Maksudnya belum kalian kenali di SMA dulu ya. 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 Biasanya gini Tasya, nggak usah khawatir sih Tasya. Biasanya itu jarang lah menanyakan besaran-besaran yang tidak familiar dengan kalian, itu jarang kok. Biasanya besaran yang sudah kalian pelajari di SMA itu loh. Kayak daya kan sudah kenal. Daya, tekanan gitu ya. Nah, itu saya kira itu. Nah, kalau muatan listrik gitu kan kenal kan? Ya, nah itu biasanya gitu kok. Jarang kok ditanyakan besaran-besaran yang tidak familiar bagi kalian lah gitu ya. Itu jawabannya Tasya. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya itu pertanyaan itu yaitu besaran-besaran yang sudah kalian ketahui ya, yang sudah populer lah gitu ya. Gitu Tasya. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Enggak ya? Cukup ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri aja pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.